Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tentunya segala puji syukur kita haturkan kepada Allah kita karena berkat, rahmat, perlindungan senantiasa diberikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ya, apalagi tadi malam, semalam-malaman kita diberkati oleh Tuhan dengan hujan yang membuat suasana hati lebih sejuk. Betul ya Bapak Ibu? Oke, kita akan bangkit berdiri. Kita awali kegiatan ibadah perayaan Natal GKJ BKS PSKS ini dengan pertama-tama kita angkat satu pujian Alam Raya Berkumandang. Namun sebelumnya mungkin supaya lebih hangat kita bisa saling memberi salam kanan kiri kita, belakang kita, supaya suasana jadi semakin lebih sejuk. Ya, oke, kita akan pujikan Alam Raya Berkumandang. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan, kita ucapkan, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Oh, oh, oh.
Kita nyanyikan bait yang ketiga. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dipersilahkan untuk duduk kembali kepada Bapak Ibu. Kita akan awali ibadah perayaan Natal BKS GKJ PSKS ini dengan doa. Untuk itu kepada Bapak Sukiyo STH disilahkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Maha besar makasih Bapa yang bertata di kerajaan sorga yang mulia. Allah kami yang senantiasa memberikan berkat, limpahan berkat dalam kehidupan kami, yang boleh kami rasakan setiap saat. Saat ini kami merasakan berkat-Mu Tuhan, Engkau mengumpulkan kami, keluarga besar BKS GKJ PSKS. Baik sekolah-sekolah Kristen milik-Mu di PPKS, Wiyata Kasih, YPSKW, juga hamba-hamba-Mu, utusan dari gereja-gereja milik-Mu yang berkumpul di tempat ini saat ini. Kami bersama-sama hendak mengadakan kegiatan perayaan Natal bersama. Tuhan pimpin berkati kami, para pelayan-Mu Tuhan yang terlibat di dalam kegiatan saat ini. Baik pembawa firman, tim musik, tim multimedia, dan panitia beserta kami semua yang melakukan pelayanan ini. Tuhan berkati, mampukan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Bagi saudara kami yang kami undang saat ini belum bersama kami menyerahkan keberadaan mereka satu persatu di dalam pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu saja. Sehingga kegiatan ini berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Apabila di dalam kami mengikuti kegiatan ini ada dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Justinus Sukiyo yang telah membuka kegiatan perayaan ibadah Natal BKS GKJ PSKS hari ini. Nanti ada dua segmen, jadi perayaan dan ibadah dan non ibadah. Kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu persembahan dari adik-adik kita SD Kristen Danukusuman. Untuk itu kepada anak-anak kita SD Kristen Danukusuman disilahkan.
Ya, beri tepuk tangan kepada adik-adik kita dari SD Kristen Danukusuman yang telah memberikan persembahan pujian. Bapak Ibu yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Allah karena atas pertolongannya ketika Dia mempersembahkan anak yang tunggal untuk kita. Sehingga kita yang harusnya, kita manusia berdosa yang harusnya dihukum oleh Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Firman Allah mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bersyukur kepada kita sudah digaransi oleh Allah, kita akan memiliki hidup yang kekal. Kita akan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan ada penyalaan lilin, dan kita akan siapkan hati kita iringi dengan pujian di dalam palungan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita memandang kepada Allah, bagaimana Allah menolong kita. Ia yang maha besar, tapi Ia rela hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit menghilap terang. Kepada Ketua BKS GKJ PSKS Ibu Sunarni SE Magister Manajemen, disilakan untuk menyalakan lilin yang pertama. Kita pujikan sekali lagi. Penyalaan lilin yang kedua, kami persilahkan Bapak Michael Benhart untuk bisa menyalakan lilin yang kedua. Tetapi sang bayi tiada resah, ya Yesus sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam kelam. Kami bersyukur. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Nampaknya perayaan Natal tapi semangatnya masih ini ya, mulai pudar ya. Apa mungkin karena sudah terlalu banyak Natal yang diikuti ya? Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru Ibu Bapak, Saudara-saudari. Kita bersyukur kepada Allah untuk kasih-Nya yang boleh mengumpulkan kita bersama-sama. Kita boleh merayakan Natal di dalam satu wadah persekutuan, satu wadah pelayanan bersama-sama di dalam BKS GKJ PSKS. Dan untuk saat itu kita bersyukur juga karena Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kita akan lagi belajar merenungkan dari firman Tuhan. Maka mari bersama-sama kita berdoa.
Kami berterima kasih kepadamu ya Allah untuk hari ini, ketika kami boleh bersuka cita bersama-sama di dalam peringatan dan perayaan akan cinta kasih-Mu kepada kami manusia. Kami juga bersyukur untuk kesempatan saat ini, ketika kami akan lagi bersama-sama ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon tuntunan-Mu ketika kami akan merenungkan, dan juga Engkau yang boleh terus mengingatkan kami dan menuntun, sehingga hati kami boleh terus dipenuhi dengan gelora cinta kasih-Mu untuk setia berbakti bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Ida. Saya jadi nggak enak ini. Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Michael Bernard Jami, calon pendeta dari GKJ Dagen Palur. Lalu kemudian sementara mempersiapkan diri, minggu depan akan ujian. Dan salah satu pembimbing saya adalah Bapak Pendeta Hida. Tadi disiapkan lagi stand mic-nya, jadi semakin deg-degan saya mempersiapkan diri untuk ujian. Baik Ibu Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang kedua. Kita akan membuka Efesus pasal kedua, ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Saya mengajak kita membaca secara bergantian untuk semakin memperhangat suasananya. Maka saya mengajak kita secara bergantian begini Ibu Bapak. Bagi Ibu Bapak dan saudara-saudari yang ulang tahunnya tanggal genap, bersama-sama dengan saya membacakan ayat 4. Yang ulang tahunnya tanggal ganjil, silakan membaca ayat yang kelima. Demikian seterusnya kita bergantian hingga ayat yang ke-10. Sudah ketemu Ibu Bapak? Efesus 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Sudah ingat tanggal ulang tahunnya? Sudah ingat? Maka mari kita bersama-sama membaca secara bergantian sesuai pengaturan yang tadi. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tolong bagian itu silakan diberikan pembatas. Saya mengajak kita untuk kembali melihat Efesus pasal 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Efesus pasal 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari dan anak-anak sekalian yang terkasih, dalam perayaan Natal BKS GKJ PSKS ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu From a Spark to a Flame. Dari sebuah percikan hingga kepada sebuah gelora atau kobaran api yang menyala-nyala. Namun saya ingin mengawalinya dengan sebuah ajakan untuk mereview diri kita terlebih dahulu. Minta tolong slide berikutnya. Saya ingin mengajak kita untuk mereview diri kita
di tahun 2023 kemarin? Untuk mereviewnya saya ngajukan beberapa pertanyaan. Silahkan Ibu Bapak coba menjawab bagi dirinya sendiri dari setiap pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa toh yang Ibu Bapak rasakan selama melayani di dunia pendidikan di tahun 2023 kemarin? Apakah itu adalah tahun yang menyenangkan bagi Ibu Bapak selaku pengajar? Atau tahun yang rasanya ya udahlah jalani saja dengan segala tantangan dan berbagai sukacitanya? Silahkan Ibu Bapak. Apakah tahun 2023 dalam pelayanan yang Ibu Bapak dan saudara-saudari lakukan itu adalah tahun yang merupakan sangat luar biasa karena begitu banyak pencapaian-pencapaian, banyak prestasi-prestasi yang dicapai baik oleh diri maupun sekolahnya? Atau jangan-jangan tahun 2023 adalah tahun di mana pelayanan itu berjalan dengan penuh pergumulan, dengan tertati-tati, dan begitu banyak hal yang mendukakan? Silakan menjawab. Saya cuma ingin melihat ekspresi wajahnya Ibu Bapak. Atau kalau ke diri sendiri, apakah tahun 2023 adalah tahun yang kita jalani dengan begitu antusias, atau jangan-jangan tahun di mana kelelahan, kejenuhan itu mulai menjalari hati kita, sehingga waktu menjalani hari demi hari di sepanjang tahun kemarin, ya udahlah, bangun pagi, kemudian mempersiapkan diri, lalu pergi mengajar, jalani saja seperti biasa. Tidak ada lagi antusias seperti di awal-awal waktu melayani. Bagaimana menurut Ibu Bapak? Saya ingin melihat ekspresinya. Kalau boleh kita beri review. Biasanya kan kalau habis naik ojek online kan, tolong bintangnya ya Pak. Kalau boleh memberikan bintang kepada diri sendiri di tahun 2023 kemarin, Ibu Bapak hendak memberikan bintang berapa kepada diri Ibu Bapak sendiri? 5, 4, 3, saya nggak berani lanjut ke bawah. Sudah memberikan bintang kepada dirinya sendiri berapa? Bintang 7. Oh, lebih lagi berarti. Berarti sangat semangat, betul, powerful. Atau begini, atau kalau pakai gambaran api seperti tema tadi, from a spark to a flame, apakah Ibu Bapak bisa menggambarkan kira-kira semangat di dalam diri ini ketika melakukan pelayanan pendidikan itu? Apakah di tahun kemarin apinya besar, begitu bergelora, atau api semangat di dalam diri ini ya besar sih enggak, tapi kecil juga enggak, atau mungkin ya mungkin bukan api Mas, tapi bara gitu. Jadi ya gitulah. Gimana menurut Ibu Bapak? Apakah rasa antusias, semangat itu begitu berkobar-kobar, atau ya udah jalani aja hari demi hari dengan berbagai rutinitasnya, datang ngajar, selesai ngajar pulang, selesailah tanggung jawab di hari ini. Istirahat malamnya, besok pagi bangun lagi, lanjut lagi ngajar, kemudian pulang lagi di malam, siang harinya istirahat lagi malam hari. Apakah seperti itu saja? Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat tema yang disiapkan oleh panitia, from a spark to a flame, tentu harapannya adalah supaya setiap kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tetap bersemangat untuk boleh melayani Allah, khususnya di bidang pendidikan. Agar kita boleh menjadi pribadi yang tetap semangat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam pelayanan pendidikan yang kita jalani. Agar yang tadinya mungkin sudah mulai lesu, sudah mulai lebih banyak mengeluh, sudah mulai kurang bergairah,
Jadi mulai bergairah lagi. Agar tadinya yang mungkin sorot tatapan matanya, orang kan kalau mau lihat tatapan mata, tatapan semangat seseorang kan salah satu indikasinya bisa lihat dari sorot matanya kan. Orang ini menjalani harinya seperti apa kan, terlihat dari mata biasanya. Dan harapannya adalah agar orang yang tadi tatapan matanya, sorot matanya, sudah mulai tidak begitu berbinar-binar. Maka diharapkan sekarang di perjalanan tahun 2024 lagi, dia boleh menjalani dengan tatapannya yang penuh pengharapan, yang sangat bersemangat. Saya kira itulah yang diharapkan dari tema yang disampaikan, yang disiapkan panitia. From a spark to a flame. Supaya yang tadinya mulai melemah menjadi membesar. Bahkan, kalaupun yang tadinya sudah sangat bersemangat di tahun 2023, agar bisa tetap bersemangat di tahun ini kan, 2024. Namun, begini Ibu Bapak, Saudara-saudari. Saya kira apa yang diharapkan itu adalah sesuatu yang kompleks. Bagi Ibu Bapak yang sudah lama melayani di dunia pendidikan, dan ternyata mendapati ladang pelayanan yang selama ini digarap, dikelola, namun tidak menunjukkan buah, tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, bisa saja kan mengalami kemerosotan di dalam semangat melayaninya kan. Bahkan apalagi untuk kembali bersemangat kan bukanlah hal yang mudah untuk terus dilakukan. Saya minta tolong slide berikutnya lagi. Kira-kira ya, kalau boleh digambarkan, kita kan bisa tahu bahwa untuk menjaga semangat di sepanjang hari, bahkan di sepanjang tahun, itu kan bukan persoalan yang gampang kan Ibu Bapak. Mungkin saya coba bikin grafik asal-asalan, saya nggak penelitian, tapi saya cuma ingin menunjukkan begini Ibu Bapak. Mungkin kita punya harapan untuk sepanjang tahun itu dapat kita jalani dengan semangat. Tapi kan realitanya bisa karena banyak hal sih. Ternyata kan diri kita punya dinamikanya sendiri kan di dalam perjalanan pelayanan. Kalau pakai grafik mungkin ada naik turunnya kan. Tidak selalu lurus di level 100% kan. Bahkan handphone saja kan yang dicas pagi hari 100%, malamnya tetap harus dicas lagi kan. Karena memang prosesnya seperti itu, dinamika naik turun sesuatu yang kompleks untuk menjaga diri ini tetap bersemangat. Untuk tetap menjaga diri itu berada di level puncak 100. Tentu banyak pergumulan dan ada banyak faktor yang bisa menyebabkan hal itu. Maka jika demikian pertanyaannya begini, slide berikutnya. Bagaimana kita bisa menyikapinya? Apa yang bisa kita lakukan? Di dalam pemahaman bahwa kita ingin tetap semangat melayani di dunia pendidikan, namun juga menyadari bahwa ada dinamika proses di dalam hidup ini untuk bisa menjaga semangat itu. Bahwa menyadari ada dinamika pergumulan naik turun di dalam semangat untuk boleh melayani. Maka apa yang bisa kita lakukan menyikapi hal yang kompleks ini? Jemaat yang terkasih, mari kita melihat bacaan kita tadi. Minta tolong slide berikutnya. Surat yang tadi kita baca dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, itu adalah surat yang ditulis Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara. Dan di dalam tulisannya itu, dia bermaksud untuk mengingatkan umat ini tentang bagaimana mereka perlu hidup bagi Allah. Tentang bagaimana mereka bisa tetap bersemangat, bertekun dalam bakti kepada Allah. Menarik ya. Yang menulis adalah seorang yang di dalam penjara. Memberikan dorongan, memberikan ingatan agar orang-orang yang hidup di luar penjara, umat Allah itu,
tetap semangat, tetap bertekun dalam baktinya kepada Allah. Biasanya kan orang yang dalam penjara adalah orang yang kehilangan semangatnya kan. Biasanya orang yang di dalam penjara adalah orang yang biasanya sudah tidak seperti sukacitanya seperti orang yang di luar penjara kan. Karena dia merasa dirinya tidak menikmati kebebasan. Namun seorang yang dalam penjara bernama Paulus justru menuliskan surat kepada jemaat Efesus untuk mengingatkan mereka agar mereka bisa tekun dan tetap bergairah dalam berbakti kepada Allah. Apa yang diingatkan Paulus? Pada bacaan kita di Efesus 2 tadi, paling tidak di situ Paulus mengingatkan 2 poin. Poin pertama, Paulus ingatkan kepada jemaat Efesus tentang kasih Allah kepada mereka di dalam diri Yesus Kristus. Tentang betapa Allah akan cintanya itu, tentang betapa kasih karunia Allah itu dinyatakan dalam diri Yesus Kristus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan siapa? Kata Paulus, para manusia durhaka. Orang-orang yang semestinya tidak layak untuk dikasihi, orang-orang durhaka yang semestinya menanggung keadilan karena kedurhakaan mereka. Namun Allah dalam kasih karunia-Nya menyatakan kasih kepada mereka ini di dalam diri Yesus Kristus. Atau kalau seperti yang kita ingat dari satu ayat yang sangat terkenal bukan? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia yang bagaimana? Dunia yang penuh dengan manusia durhaka ini, namun dikasih Allah dengan mengutus anaknya Kristus Yesus. Kasih karunia yang begitu besar, kasih karunia yang begitu tidak ternilai, namun ditujukan kepada manusia oleh Allah untuk diselamatkan. Lebih lanjut kemudian, ibu bapak saudara-saudari, Paulus mengingatkan poin yang kedua. Dengan bertitik tolak dari adanya kasih karunia Allah yang begitu besar, maka di ayat 10, Paulus kembali mengingatkan, ini poin kedua, tentang adanya satu pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang Dia kasihi ini. Tentang adanya satu pekerjaan baik yang Allah mau supaya mereka hidupi sebagai orang-orang yang sudah dikasihi. Tapi apa pekerjaan baiknya? Apa itu pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah bagi orang-orang yang Dia kasihi ini? Paulus menjelaskannya panjang lebar pada pasal-pasal berikutnya. Tapi salah satunya adalah yang tadi kita baca di Efesus 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Apa di situ? Salah satu pekerjaan baik itu adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Memperlengkapi umat Allah bagi pembangunan tubuh Kristus sesuai dengan peran yang diberikan Allah kepada mereka. Jemaat yang terkasih, kalau kita lihat Efesus 4 ayat 11, memang di situ Paulus sebutkan 4 peran. Ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada pengajar. Memang bagi beberapa penafsir ngomong jabatan rasul, jabatan nabi sudah tidak ada lagi. Karena Alkitab sudah genap. Tapi 3 peran lainnya bagi mereka masih ada sampai sekarang. Pemberita Injil, gembala, pengajar. Namun saya kira begini. Prinsip memahaminya adalah bahwa semua peran yang diberikan Allah kepada umatnya punya tujuan. Tujuannya apa? Memperlengkapi umat bagi pembangunan tubuh Kristus.
Jadi apapun peran yang diberikan Allah kepada mereka, gunakan itu untuk memperlengkapi umat bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi dari Efesus 2 ayat 8 hingga ayat 10, Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus 2 poin. Yang pertama, tentang kasih Allah kepada mereka di dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, adanya pekerjaan baik yang Allah mau untuk mereka hidupi sebagai orang-orang yang dikasihi. Yaitu apa? Memperlengkapi umat sesuai peran yang diberikan Allah kepada mereka. Ibu, bapak, saudara-saudari, kalau kita merefleksikan dari 2 poin itu, maka kita pun juga dapat menyadari, iya ya, betapa perlunya kita untuk senantiasa melatih diri ini akan mengingat. Betapa perlunya diri kita untuk melatih diri ini supaya senantiasa mengingat. Mengingat apa? Ya 2 hal tadi. Mengingat akan kasih karunia Allah di dalam diri Yesus Kristus kepada kita. Bukankah kita juga adalah orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih karunia Allah? Bukankah kita juga adalah orang yang sebenarnya hidupnya ini lebih banyak memberontak dan menentang kepada Allah, namun dikasihi oleh Allah? Jadi, mari kita mengingat akan kasih Allah yang begitu besar yang telah Dia tunjukkan di dalam diri Kristus Yesus. Dan itulah yang kita rayakan, bukan? Di hari Natal. Dan itulah yang kita peringati, bukan? Di hari Natal. Bagaimana kelahiran Allah menjadi manusia, menjadi seorang bayi yang rapuh, yang lemah, yang kalau lapar gak bisa jalan sendiri ngambil makanannya, butuh orang tuanya yang memperhatikan dia. Yang kalau haus gak bisa jalan sendiri ke dapur ngambil gelas untuk minum, masuk menjadi seorang bayi yang rapuh, yang lemah. Mengapa Allah mau menjadi begitu? Karena kasih-Nya, bukan, kepada kita. Dan mari kita juga ingat bahwa sebagai orang-orang yang dikasihi Allah sedemikian rupa, kita punya pekerjaan baik yang Allah kehendaki untuk kita hidupi, apapun peran yang kita miliki. Maka mari melatih diri ini untuk terus mengingat akan hal itu. Mari melatih diri ini untuk senantiasa mengingat. Maksud saya begini, Ibu Bapak. Ibu Bapak, kalau misalnya lihat foto-foto waktu bersama orang yang terkasih gitu kan, entah di album foto yang ada di rumah, entah mungkin foto yang tiba-tiba ada notifikasi di Facebook kan, 7 tahun lalu, pernah ya dapat ya, 1 tahun lalu ada foto yang pernah diposting kemudian diingatkan lagi sama Facebook. Waktu mengingat itu, melihat itu, apa yang terjadi? Muncul kehangatan dalam diri kan, muncul kehangatan dalam hati kan. Oh iya, pernah sama-sama seperti ini, pernah menjalani seperti ini, lalu muncul kehangatan di dalam hati ini kan. Ibu bapak, saudara-saudari, waktu bersama orang terkasih, duduk bersama, kemudian saling cerita. Dulu kita waktu awal-awal dekat, kemudian dibonceng jalan gitu, terus motornya mogok, lalu kemudian saya dorong, kau di belakang jalan. Ceritanya seperti itu, hatinya seperti apa sekarang waktu menjalani proses itu, mengingat itu? Jadi hangat kan? Atau jadi teringat kemarahannya? Hangat kan? Hati ini hangat kan? Ibu bapak, waktu bersama anak, kan seringkali ada kejadian seperti ini kan, difoto kan. Tujuannya apa? Supaya diabadikan kan, dalam koleksi pribadi kan. Entah nanti diposting di Facebook, entah diposting di media sosial, atau disimpan di laptop.
Tapi tujuannya adalah nanti ketika buka itu semua, melihat lagi, hatinya apa? Kembali dipenuhi sukacita kan? Kembali mengingat akan kehangatan kasih yang dijalani bersama-sama kan? Nah itu, ketika kita melatih diri kita untuk terus mengingat, senantiasa mengingat, itu yang muncul. Maka mari latih diri ini untuk senantiasa mengingat. Mengingat apa? Satu, akan kasih Allah yang sudah kita terima. Yang kedua, mengingat ada pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan bagi kita orang-orang yang Dia kasihi. Sehingga hati ini boleh tetap terjaga kehangatannya. Sehingga semangat ini boleh tetap terpelihara. Sehingga gairah itu boleh kembali berkobar-kobar. Memang kalau melihat pasal 4 ayat 11, di situ Paulus berkata tentang pengajar-pengajar. Ya, tentu kita tidak bisa langsung memahami pengajar-pengajar yang dimaksud Paulus di ayat 11 itu adalah para guru-guru di sekolah-sekolah. Karena konteksnya Paulus menulis surat itu sebenarnya adalah kepada jemaat. Namun paling tidak kita jadi memahami sekarang begini. Bahwa iya, apapun peran yang diberikan Allah kepada kita, termasuk di dalam dunia pendidikan Kristen, entah sebagai guru, entah sebagai kepala sekolah, baik sebagai pegawai, marilah kita melakukan peran itu untuk apa? Melakukan pekerjaan baik, yaitu apa? Memperlengkapi umat bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan siapa umat dalam konteks dunia pendidikan Kristen? Anak-anak didik kita, bukan? Anak-anak didik yang kita jumpai sehari-hari, bukan? Mereka lah orang yang dipercayakan kepada kita kan, untuk kita perlengkapi. Maka apapun peran yang diberikan Allah kepada kita, mari kita perlengkapi mereka. Sehingga mereka boleh bertumbuh dalam Kristus dengan baik. Maka apapun peran yang diberikan Allah kepada kita, mari kita perlengkapi anak-anak didik ini. Sehingga mereka pun bisa kelak nanti dengan bekalnya mereka itu juga dapat melayani Allah dan sesamanya kan. Bahkan bagi ibu bapak, saudara-saudari yang juga sekarang hadir mewakili gereja-gereja kan, baik sebagai majelis atau utusan gereja, maka mari juga mengingat bahwa dengan peran yang diberikan Allah kepada kita, baik sebagai majelis ataupun sebagai utusan gereja, juga mengingat nih bahwa bukan saja ada kasih karunia Allah yang sudah kita terima, tapi juga ada pekerjaan baik yang perlu kita lakukan, bukan? Termasuk apa? Untuk juga mendukung proses pendidikan di sekolah-sekolah Kristen, supaya anak-anak itu dapat diperlengkapi dengan baik, bukan? Bahwa sebagai umat Allah yang sudah terima kasihnya Allah dan dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik, maka meskipun kita tidak langsung terlibat di dalam dunia pendidikan, tapi bukan berarti tidak ada bagian yang tidak perlu kita lakukan kan, sebagai pihak gereja kan. Maka mari bersama-sama kita berkolaborasi. Mari bersama-sama kita saling menopang sehingga pekerjaan baik ini dapat dikerjakan untuk memperlengkapi umat Allah, supaya anak-anak itu bisa bertumbuh dengan baik. Dengan bekal mereka, mereka pun nanti juga bisa melayani Allah dan sesama. Lalu bagaimana nih anak-anak yang sekarang yang juga hadir di sini? Maka anak-anak yang terkasih, sebagai siswa, juga ingatlah, satu, kasih Allah kepada dirimu yang begitu mengasihi kalian dengan begitu besarnya. Dan yang kedua, ingatlah bahwa Allah yang mengasihimu juga adalah Allah yang ingin engkau bisa bertumbuh dengan baik,
Dan juga nanti kelak ketika waktunya tiba, engkau juga boleh berkarya dalam pelayanan. Maka apa yang perlu dilakukan? Belajar dengan tekun. Belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan malas-malasan. Karena ada kasih Allah yang mengiringi dan menyertai. Jadi from a spark to a flame, dari sebuah percikan kepada sebuah gelora api yang menyala-nyala. Bagaimana itu bisa dimungkinkan terjadi? Dengan senantiasa mengingat ada kasih Allah yang mengasihi kita. Dan dalam kasihnya Dia mengendaki kita melakukan pekerjaan baik untuk bisa kita kerjakan dengan tekun bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar ya Allah. Dan terima kasih untuk kepercayaan-Mu juga yang boleh mau memakai kami orang-orang yang Kau kasih ini untuk melakukan kehendak baik-Mu. Untuk boleh melakukan satu pekerjaan, yaitu membangun umat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Tuntunlah kami, baik para guru-guru, baik para kepala sekolah, baik para pegawai, maupun juga para pengurus yayasan di dalam wadah BKS, GKJ, PSKS ini. Agar kami dapat bersama-sama bersinergi, bersama-sama bekerja untuk saling melayani di dalam cinta kasih-Mu dan di dalam panggilan-Mu bagi hidup kami. Dan kiranya nama-Mu saja yang semakin dipermuliakan melalui pelayanan pendidikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Michael Benhart yang telah memberikan firman Tuhan bagi kita semua. Mungkin satu hal yang bisa saya dapatkan, mungkin Bapak Ibu guru semua sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Kira-kira kata merdeka itu akronim sebenarnya. Ada yang tahu huruf M pertama itu sebenarnya apa dari kata merdeka? Ada yang tahu? Mungkin yang ikut guru penggerak USI sudah tahu. Ada yang tahu? Merdeka, huruf M pertama itu adalah mulai dari diri. Tadi Pak Michael sudah mengatakan mulai dari diri itu bisa dalam wujud refleksi. Saya kira ini tepat sekali, selaras dengan apa yang akan kita laksanakan. Kita sebelum melangkah ke depan, kita senantiasa berefleksi diri, apa yang sudah kita capai, bagaimana kondisi kita. Kita akan, perlu saya ingatkan kembali, bagi Bapak Ibu mungkin yang terlupakan untuk memberikan persembahan, persembahan sudah ditaruh di kotak di depan. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang mungkin terlupakan bisa menaruh persembahannya di kotak di depan. Untuk itu akan diiringi sebuah persembahan dari adik-adik kita dari SMP Kristen 1. Untuk itu kepada adik-adik dari SMP Kristen 1 disilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami Krisaben dari SMP Kristen 1 Surakarta akan mempersembahkan pujian yang berjudul Natal di Hatiku. Semoga di Natal ini bisa membawa kedamaian dan sukacita bagi kita semua. Amin.
di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti alungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lay di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku penyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya bergerak kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lay di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lay di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Ya, demikian persembahan lagu dari adik-adik kita SMP Kristen 1 Surakarta. Bapak Ibu yang terkasih, Natal tidak hanya sekedar seremonial, Natal tidak hanya sekedar perayaan, tetapi yang lebih dari itu. Tadi sudah disampaikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah kita senantiasa merefleksi, merenungkan betapa kasih Allah begitu besar kepada kita. Kita yang manusia berdosa, kita yang harusnya dihukum kekal di neraka, tetapi karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita momentum Natal ini senantiasa menjadi refleksi kita. Kita memandang kepada Allah dan kita membangun kehidupan kita lebih baik lagi. Kita akan pujikan satu pujian, Dia Lahir Untuk Kami. Oke.
mohon maaf. Tadi sudah persembahan ya, mohon maaf. Doa persembahan, tadi sudah ada persembahan, untuk itu doa persembahan akan disampaikan oleh Bapak Emilius Trirohiana. Untuk itu kepada Bapak Emilius Trirohiana, disilahkan. Marilah persembahan yang telah kita kumpulkan, kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami ajak untuk berdiri. Kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, yang senantiasa kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu. Di dalam kami bersama-sama merayakan kehadiran-Mu. Di dalam peristiwa Natal ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menyisihkan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami menghaturkan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Maka terimalah persembahan kami ini Tuhan, walau tidak sebanding dengan berkat yang telah Tuhan berikan untuk kami. Persembahan yang telah kami haturkan kiranya dapat menjadi sarana berkat bagi sesama kami yang membutuhkan, terkhusus untuk setiap pelayanan yang dilakukan oleh BKS, GKJ, PSKS. Kiranya Tuhan terima dan kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan pujikan lagu pujian Dia Lahir Untuk Kami. Mari Bapak Ibu bisa bertepuk tangan, kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita pujikan sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang
lagi, dia itu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Ya, beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Untuk selanjutnya kepada Ibu Pendeta Eva, kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Kenapa suaranya lemah sekali? Sudah lapar ya Bapak Ibu ya? Belum kan? Kita mau panasin diri dulu, bisa? Shalom Bapak Ibu. Maaf kalau suara saya mengagetkan Bapak Ibu ya. Hari ini kita mau sedikit untuk memanaskan diri, hanya sedikit saja. Kalau misalnya saya bilang Bapak Ibu ada semangat, saya teriakan begitu, Bapak Ibu harus menjawab ada luar biasa. Dicoba ya, boleh? Boleh kan? Ada semangat? Masih lemes, banyak banget loh ini. Bu Guru, Pak Guru kok lemes toh? Harusnya semangat toh. Saya ulangi sekali lagi ya, ada semangat? Apa memang segini ya suaranya Bapak Ibu Guru ya? Ini adik-adiknya kok gak ada semangatnya, ini gimana? Saya ulangi sekali lagi, harus kencang suaranya. Keluarkan ekspresinya, kita mau berekspresi hari ini. Ada semangat? Boleh berikan tepuk tangan untuk kita dulu. Kita mau ice breaking sederhana, sebenarnya bukan ice breaking ya, tapi lebih kepada kita memanaskan lutut kita terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu, ketika saya bilang Bapak Ibu untuk stand up please atau standing please, Bapak Ibu berdirinya bukan langsung nyat berdiri gini, tidak. Tapi seperti ini, up, 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 yes. Bisa nggih? Ini berfungsi bagi Bapak Ibu nggih. Ingkang sampun yoswa nggih Bapak Ibu, sendi-sendi niki berfungsi sekali nggih. Dicoba nggih, tapi saya mencobanya satu-satu dulu. Saya mulai dari yang tengah dulu karena ini porsi yang paling banyak. Siap Bapak Ibu? Yang tengah? Halo. Hai, halo. Ini sepertinya banyak Bapak Ibu ingkang sampun yoswa nggih. Siap? Siap Bapak Ibu? Kencangkan kakinya, siap berkuda-kuda. Coba saya coba dulu yang tengah, nggih. Stand up please. Up please. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jangan duduk dulu, Pak. Belum duduk. Yang sebelah sini. Sini ada diosonya enggak ya? Oh, banyak jebule juga. Oke. Stand up please. Yesnya kurang. Sana ganti. Aduh. Hai. Stand up please. Oke. Boleh angkat tangannya dulu. Oke, dua-duanya Bapak Ibu. Lagi. Boleh berikan tepuk tangan dulu. Lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi. Oke, stop. Kita belum selesai. Dari tadi Bapak Ibu duduk saja capek ya. Adik-adik belum duduk, berdiri. Nanti kalau misalnya duduk belum enggak dapat yang di depan itu loh. Nah, yang kedua hari ini saya butuh stand mic deh. Nah, bisa. Oke. Hari ini kita mau bermain Jack and Son. Nah, kalau misalnya saya bilang Jack, Bapak Ibu seperti ini. Jack. Coba ya. Jack. Jack.
Cek, cek, cek. Sedangkan San, ini lututnya begini, agak begini. San, San, San. Posisinya gini ya Bapak Ibu. Nah, ditahan lututnya. Oke, ditahan lututnya. Siap? Oke, San. San, San, San. Cek, cek, San. San, San, cek, 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 San, cek, San, cek. Ya diulang lagi ya, konsentrasi. Oke, Bapak Ibu harus berkonsentrasi karena nanti door prize-nya kita juga butuh konsentrasi tingkat tinggi. Oke, saya ulang ya, San. San, Bapak Ibu. Lututnya ditahan begini, oke? Kita senam lutut dulu ya. Oke? San. Cek. Cek San. 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 Cek. Cek San. Cek cek. San. Oke, boleh berikan dulu tepuk tangan buat kita. Oke. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Sudah happy ya? Ya, supaya saya tidak panjang-panjang ice breakingnya, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Masih ada semangat hari ini? Jawabnya tidak begitu Bapak Ibu. Ada luar biasa. Adik-adik yang keras loh suaranya, biasanya anak-anak sekolah minggu teriak-teriak gitu kalau ada kayak gitu. Masih ada semangat? Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya, itu tadi ice break yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Eva. Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan dari PPKS, YPKSW dan Wiyata Kasih yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Hida Dianto MSI. Untuk itu kepada Bapak Pendeta Hida disilahkan. Selamat siang, Shalom. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah dalam hati kita, sehingga kita senantiasa mengalami sukacitanya. Amin. Yang saya hormati para utusan dari gereja-gereja anggota BKS GKJ PSKS, yang saya hormati secara khusus Majelis GKJ Margoyudan, yang saya hormati pengurus BKS GKJ PSKS, yang saya banggakan panitia Natal dari BKS GKJ PSKS, demikian juga para guru, siswa, dan pengurus-pengurus yayasan yang saya hormati, saya kasihi, baik itu pengurus yayasan PPKS, kemudian pengurus yayasan Wiyata Kasih, kemudian YPKSW, dan kita semuanya yang hadir di sini kiranya senantiasa sehat dan bahagia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita dapat bersekutu di tempat ini untuk merayakan Natal tahun 2023. Kita bersyukur bahwa kita semuanya ada dalam keadaan sehat, ada dalam anugerahnya, sehingga kita dapat merasakan sukacita Natal, terlebih dapat melewati tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 dengan penuh
pengharapan. Dan tentu pengharapan kita semua yang hadir di sini nanti bisa merayakan Natal tahun 2024. Artinya doanya itu semua kita yang ada di sini tidak ada yang meninggal. Amin. Di tahun 2024 karena kita akan merayakan Natal bersama nanti di tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perkenankan saya mewakili pengurus PPKS, kemudian YPKSW, dan pengurus Yayasan Wiata Kasih mengucapkan selamat Natal. Selamat memasuki tahun baru dengan penuh harapan. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh pengkhotbah Mas Michael ya. Tepatnya Michael ya. Bahwa mungkin ada hal yang membuat kita tidak merasakan kegembiraan di tahun 2023. Mungkin juga ada sukacita di tahun 2023. Khususnya kalau kita mau berefleksi terkait dengan keberadaan sekolah-sekolah Kristen. Tentunya dari Bapak Ibu utusan gereja sudah mendengar ada beberapa sekolah Kristen yang sudah ditutup. Ada beberapa sekolah Kristen yang saat ini nafasnya tidak lancar alias megap-megap. Dan mungkin kalau ini terjadi terus tidak menumpuk kemungkinan juga sekolah-sekolah ini tidak memiliki daya, kekuatan untuk melanjutkan kehidupan operasional sekolah. Itu yang menjadi pergumulan kita. Namun di sisi lain juga ada sekolah-sekolah Kristen yang meningkat. Bertambah jumlah siswanya. Di sisi lain juga ada guru-guru yang pergi, harus meninggalkan sekolah karena pilihan-pilihan untuk menjadi lebih baik secara pendapatan, secara ekonomi, secara karir dan seterusnya. Ini yang kemudian juga akan berdampak bagi sekolah-sekolah. Nah, tentu Bapak Ibu sudah memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan. Pergumulan sekolah Kristen sangat berat di era kurikulum merdeka, di era percepatan digitalisasi pendidikan. Satu prinsip, kalau kita tidak mampu memiliki daya saing, kita akan digilas oleh perkembangan zaman. Dari situlah sebenarnya pentingnya keberadaan BKS, GKJ, PSKS ini. Gereja dalam hal ini memiliki misi di bidang pendidikan. Bagaimana gereja juga turut ambil bagian dalam karya Allah di bidang pendidikan.
Kita masih ingat ya Bapak Ibu sejarahnya sending dulu. Ada 4 misi besar. Melalui mendirikan gereja, dan gereja yang pertama didirikan oleh Sending di Surakarta itu adalah GKJ Margoyudan. Tetapi ingat ada misi yang kedua sebelum gereja ini dibangun, ya, Van Handel membangun apa? Sekolah Kristen. Van Handel mengatakan, dirikan dulu sekolah-sekolah Kristen, nanti akan muncul keluarga-keluarga Kristen. Anak-anak harus dididik agar supaya mereka memiliki karakter yang kuat. Mereka menjadi anak-anak yang pintar sekaligus menjadi anak-anak yang baik. Dan itulah yang menjadi ciri khas sekolah Kristen. Dan gereja didorong agar supaya anak-anaknya menyekolahkan, anak-anaknya disekolahkan di sekolah Kristen. Dari situ kemudian sekolah Kristen akan memiliki daya tarik. Sebab apa? Oh, anak-anak yang disekolahkan di sekolah Kristen terkenal. Mereka tidak sekedar menjadi anak-anak yang pandai, tetapi menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkarakter kuat. Ayo kita evaluasi sekarang bagaimana misi gereja di bidang pendidikan. Apakah betul gereja sudah dengan sungguh-sungguh menjalankan misi ini dengan baik? Yang kedua, pertanyaan reflektifnya adalah apakah betul yayasan-yayasan pendidikan itu sudah menjalankan tugas panggilannya dengan baik? Maka dari sini saya memetik istilah yang dipakai oleh Mas Michael adalah kolaborasi. Saatnya kita berkolaborasi antara gereja dengan pengurus yayasan, antara gereja dengan sekolah-sekolah Kristen. Kalau tidak, selesai kita. Ya. Bapak Ibu, saya tidak akan panjang-panjang mewakili pengurus yayasan yang ada di BKS, GKJ, PSKS. Namun saya secara pribadi maupun sebagai pengurus yayasan, demikian juga mewakili yayasan-yayasan lain, kami penuh pengharapan. Sekolah-sekolah Kristen yang berada di bawah yayasan-yayasan Kristen yang ada dalam persekutuan BKS, GKJ, PSKS harus eksis apapun pergumulannya. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya keberadaan Surakarta ini tanpa sekolah-sekolah Kristen. Dulu kita bangga, sekolah mana yang terbaik? Sekolah Kristen. Orang sebelum masuk negeri ngantre dulu, bahkan guru negeri pindah ke guru Kristen. Guru-guru di sekolah-sekolah Kristen, ini sejarah, ini fakta. Tapi sekarang berbalik. Nah, ini yang kita butuh refleksi lebih mendalam. Kami dari pengurus yayasan memohon dengan ketulusan hati, ayo dong gereja mengkampanyekan kepada warga jemaatnya agar supaya warga jemaat memiliki daya tarik terdorong untuk masuk di sekolah-sekolah Kristen.
Dan yang kedua, sekolah-sekolah Kristen juga harus meningkatkan kualitasnya dong, supaya dipercaya minimal itu oleh anak-anak dari warga jemaat Kristen. Dan kalau kedua-duanya memang dapat berkolaborasi, berjuang bersama, seperti tema ini, dari percikan ke api yang menyala, api yang berkobar, maka saya mengingat pidato Bung Karno. Jangan miliki debunya, tetapi milikilah apinya. Karena debu tidak bisa menciptakan api, tetapi api bisa menciptakan api yang lain. Kita mau agar supaya kita punya semangat yang menyala, semangat yang berkobar-kobar. Ayo gereja-gereja, ayo yayasan, kita sama-sama berjuang. Ayo sama-sama berpengharapan agar sekolah-sekolah Kristen di tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang tidak ada yang tutup sekolahnya. Keprihatinan sekolah Kristen harus menjadi keprihatinan gereja. Keprihatinan gereja menjadi pula keprihatinan sekolah-sekolah Kristen. Selamat Natal, memasuki tahun baru dengan penuh pengharapan, yakin dan percaya apapun yang kita lakukan dengan maksimal dan di dalam nama Yesus, pasti ada berkat yang maksimal. Tuhan memberkati. Matur nuwun. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ida yang telah memberikan sambutan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, perlu saya infokan info persembahan yang sudah terkumpul hari ini sebesar Rp1.813.000. Ya, kita patut bersyukur kepada Allah untuk persembahan yang terkumpul. Kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah dan kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pada perayaan Natal kali ini juga akan dilaksanakan penyerahan beasiswa kepada anak-anak kita. Untuk itu kami silahkan yang pertama dari SMKK Kristen 2, SMKK Kristen. Yang pertama Ananda Amanda Dwi Noviana, kami silahkan untuk ke depan. Yang kedua Ananda Damiana Dimas Putri Utami, itu dari SMKK Kristen. Selanjutnya dari SMP Kristen 5, yang pertama adalah Ananda Antonio, kemudian yang kedua adalah Ananda Emanuela Tabita. Silahkan untuk tampil ke depan. Untuk selanjutnya dari SD Kristen Danukusuman, yang pertama adalah Ananda Benedikta Kevin Gunawan, dan yang kedua adalah Ananda Davino Danis Putra Hendrawan. Kami silahkan. Selanjutnya dari TK Kristen Danukusuman ada satu orang, yaitu Ananda Devan Deandra Nata Hendrawan. Kami silahkan. Berikutnya dari TK Kristen Bibis Luhur. Mohon maaf ini namanya belum disampaikan. Mohon yang Ananda yang mendapatkan bisa tampil ke depan. Selanjutnya Kami pengurus harus rapat mendadak. ya. Terima kasih Pak Ida dan pengurus PPKS untuk kesediaannya hadir di kegiatan Natal hari ini. Ya. Oh ya. Baik, selanjutnya yang dari TK Kristen Bibis Luhur sudah ya? Sudah hadir?
Dan yang terakhir dari SD Kristen Stabilan, ada 2 siswa. Yang pertama Ananda Febriana Wiharyanti, dan yang kedua Ananda Alvaro Rian Mangapu. Dipersilahkan. Oke, sudah semua. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Andes Mulyanto bisa memberikan penyerahan beasiswa. Disilahkan. Atau langsung aja ya. Langsung aja ya. Ya. Habis ini panjenengan. Ya, beri tepuk tangan kepada putra-putri kita yang sudah menerima beasiswa. Semoga ini bermanfaat bagi kelanjutan studinya. Bisa langsung kembali ke tempat? Ya, oke. Ya, itulah tadi penyerahan beasiswa kepada putra-putri kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu masih ada persembahan. Persembahan berikutnya yang keempat adalah dari SMKK Kristen. Untuk itu kepada siswa-siswi SMKK Kristen disilahkan. Oh,
PKK Kristen Surakarta. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tidak lengkap rasanya kalau pada perayaan hari ini kalau tidak ada door prize. Untuk itu kepada Ibu Pendeta Eva, mohon memimpin kegiatan door prize. Kami silahkan. Halo Bapak Ibu, ketemu lagi sama saya. Masih semangat Bapak Ibu? Lemes semua. Masih semangat Bapak Ibu? Pasti yang Bapak Ibu tunggu yang ini kan, di samping sini. Pertanyaannya pasti adalah, piye carane gen ngentuke sing di sebelah. Kalau tadi saya sendiri, sekarang ada Ibu Pendeta Christine yang menemani saya hari ini. Nah, cara mau Bapak Ibu dapat door prize yang di situ, ada sekitar 15 door prize kira-kira di situ. Itu caranya gampang banget Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat di bawah tempat duduk Bapak Ibu, kalau ada nomornya silahkan maju ke depan, ambil nomornya, nanti langsung menuju Ibu Pendeta Christine. Dicabut nomornya, dicari di manakah dia. Yo coba dicari-cari ya, cari di manakah door prize-nya, di tempatnya di mana. Yang sudah ketemu silahkan maju langsung ke Bu Christine, nanti dicocokin sesuai dengan nomor door prize-nya. Ada 15, ini baru 4, baru 3, monggo. Ya dicabut nomornya, oke maju. Monggo majeng. Ada lagi? Banyak loh ini. Oke. Ya, ayo cari harta karun. Sudah monggo. Kok cuma segini? Coba dicari lagi Bapak Ibu. Berbaris dulu. Bapak Ibu, loh Bapak dapat ya. Ayo masih ada lagi Bapak Ibu. Sisa berapa itu Mbak Tin? Ada 4 nomor lagi, coba dicari lagi. Dicari, diingok-ingok di bawah, coba dicari lagi. Nyelempit Bapak Ibu, nyelempit. Yang sebelah sini coba dicari lagi. Nganggur loh, itu masih 4 loh. Ya, kurang masih 3. Ini udah nggak ada lagi. Coba dicari dulu Bapak Ibu. Dicari dengan kesungguhan hati dulu. Masa nggak ada? Mbak Christine tinggal berapa? Tinggal 3. Kita semua sudah menempel loh. Coba Bapak Ibu. Diingok dengan kesungguhan hati itu lah gak nyempit Bapak Ibu. Coba. Nah 2 lagi. Ayo 2 Bapak Ibu, 2 lagi. Loh tinggal 2. Adik-adik dibantu coba Bapak Ibunya untuk dilihat. Tinggal nomor 1 sama 11 Bapak Ibu. Hei nanti kalau misalnya itu belum selesai kita enggak pulang loh Bapak Ibu. Ayo coba dicari lagi yuk. Di mana tuh? Bukan Pak, itu nomor bangkunya Markaitan. Monggo Bapak Ibu coba dicari lagi. Pak Pendeta Yudhistira sudah lengkap tadi nempelnya? Sudah. Nah Bapak Ibu coba dicari tadi Pak Pendeta yang menempel. Coba diingok lagi sampai ke bawah. Coba. Ayo Bapak Ibu bergerak, Bapak Ibu tinggal 2 loh ini. Ayo monggo, diingok lagi. Tempatnya tuh di sini Bapak Ibu. Di sininya kursi. Coba, ini saya kasih cluenya. Coba diingok dengan semangat. Tinggal 2 loh ini. Pak nomor 1 di area mana Pak?
Nempelnya ya lali. Coba yang di sebelah sini coba diingu-ingu lagi. Di bawah kursinya. Di sini. Ini kan kursi ada lipetannya toh di bawah sini loh. Nggak kelihatan jadi mesti gini. Nah. Saya mesti nginguk satu-satu. Kayak piye? Pak. Sudah? Oh, monggo Bu, maju. Maju. Nah, sisa satu. Satu lagi. Ibu nomor berapa? 11. Nah, tinggal nomor 1 ini. Paling awal tadi ditempel. Mbok menawi daerah mriki. Daerah sini kayaknya nomor 1. Coba diingok dulu. Sini tidak ada. Sebelah sini, bagian side sini. Coba. Loh, ini adik-adiknya sampai bantu ngika. Oh bukan. Wah masih ada 2 ya. Pinten? Pak Kio? Oh game, majeng. Jangan malu-malu. Ini door prize-nya sangat berguna bagi Bapak Ibu. Ngapunten Bapak nomor berapa? Oh nomor 1, lah kurang nomor 11 Bapak Ibu. Bentuk nomornya kayak gini, ini ditempelnya di bawah sini. Di kursi sini bawah. Bawah sini. Pak Tira, boleh dibantuin ingok-ingok enggak? Tinggal 1 Pak. Tinggal nomor 11. Mungkin nempel di celana Bapak Ibu, siapa tahu jatuh terus nempel. Coba dilihat celananya masing-masing dulu. Coba di sininya. 1 lagi aja. Kok saya yang penasaran ya? Mbak tinggal siji piye iki? Oke. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya sudah menemukan saat pulang tiba-tiba iseng ngelihat ada, silahkan menghubungi kami ya, panitia mengambil 1 karena barang ini sangat berguna bagi Bapak Ibu semua, oke? Oke. Baik, foto dulu. Mas Michael boleh berada di tengah berfoto bersama Bapak Ibu yang mendapatkan door prize. Bagai raja. Ayo senyum Bapak Ibu. Senyum yang lebar, giginya kelihatan, nggih. 1, 2, 3. Boleh berikan tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu yang mendapatkan door prize. Saya ulangi sekali lagi, yang belum mendapatkan door prize di angka 11 tadi, nanti pulang silahkan menghubungi kami panitia. Selamat Bapak Ibu sudah mendapatkan hadiah hadir hari ini. Atur nuwun. Saya kembalikan kepada pembawa acara, monggo. Ya. Wah, luar biasa tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan door prize, lumayan bisa dipakai untuk di rumah. Kita sudah menuju bagian akhir dari kegiatan ibadah kali ini. Kita akan akhiri nanti pertama-tama dengan pujian Selamat Hari Natal. Kita akan pujikan dulu Selamat Hari Natal. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan. Selamat Hari Natal.
hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu, salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Mohon Bapak Ibu bisa tinggal sebentar karena kita akan tutup di dalam doa. Mohon Bapak Ibu bisa tinggal sebentar, jangan pulang dulu. Kita tutup dulu dalam doa. Untuk itu kepada Bapak Michael Bernhard bisa menutup dalam doa dan doa berkat. Disilahkan. Baik Ibu Bapak, mari kita berdoa. Sungguh besar cinta kasih-Mu yang Kau tunjukkan dalam kehidupan kami ya Allah. Sungguh besar kemurahan-Mu yang boleh mengiringi akan setiap persekutuan kami dari awal hingga akhir di tempat ini. Kami juga memohon tuntunan-Mu dalam perjalanan kami pulang kembali dari tempat ini. Kiranya Kau boleh menyertai dan menuntun. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Allah kita dan marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian kini dan selamanya. Amin. Oke, kepada seluruh pengisi acara, kemudian panitia bisa tampil ke depan. Kita akan nyanyikan bersama-sama Feliz Navidad. Mari, seluruh panitia, pengisi acara bisa ke depan. Kita berikan persembahan terakhir kita untuk kegiatan Natal hari ini. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Dengan demikian berakhir pula kegiatan ibadah kali ini. Terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu semua dan kita akan berjumpa kembali di Natal BKS, GKJ, PSKS berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Feliz Navidad.